Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas DSUI 04 ingin mempresentasikan tentang prediksi harga beras tingkat penggilingan menurut kualitas menggunakan linear regression. Aplikasi ini dibuat untuk melengkapi tugas akhir pelatihan data scientist artificial intelligence untuk dosen dan instruktur, disampaikan oleh saya Muhammad Yusuf mewakili rekan-rekan saya yaitu Masita Mandasari, Rian Latifatul Hasanah, dan Salhazan Nasution. Pembahasan meliputi business understanding, data preparation, pembuatan dataset training dan testing, pembuatan model, mengevaluasi model, serta melakukan deployment. Di sini saya akan menyampaikan business understanding, yaitu berupa prediksi bahan pangan pokok, yaitu dalam hal ini beras, di mana beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sehingga beras merupakan komoditas publik yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan politik. Berkaitan dengan pedoman harga pembelian beras di luar kualitas di gudang Bulog, di mana di sini ada 4 kualitas mutu dari beras: premium 1, premium 2, medium, serta kualitas rendah. Nah, ini yang menjadi lingkup prediksi kita, yaitu berkaitan dengan harga beras untuk premium, medium, dan kualitas rendah. Di mana di sini BPS melaporkan bahwa harga beras di semua kualitas terjadi kenaikan pada bulan Agustus, baik beras premium, medium, hingga beras luar kualitas. Di mana kita akan melakukan prediksi harga kualitas beras premium, medium, luar kualitas. Lalu distribusi beras dari petani hingga konsumen, yaitu di sini lingkup kita adalah di industri penggilingan padi, yaitu prediksi harga di industri penggilingan. Di mana di sini kita lihat analisanya bahwa sebenarnya pemerintah telah menerapkan kebijakan harga dasar, yaitu harga minimum, di mana harga dasar ini untuk melindungi petani sebagai produsen ketika panen raya tiba. Sedangkan harga maksimum ini ditujukan untuk konsumen, yaitu terutama apabila terjadi lonjakan harga saat musim paceklik. Nah, di mana di sini solusi kita yaitu kita membuat sistem prediksi harga beras pada tingkat penggilingan menurut kualitas beras, sehingga pemerintah, petani, serta masyarakat dapat mengetahui prediksi baik itu kenaikan atau penurunan harga. Nah, ini diharapkan nanti harga beras dapat terkendali di pasaran karena kita bisa melakukan prediksi kira-kira berapa kenaikan, berapa penurunannya. Nah, rumusan masalah ini bagaimana kita akan membangun aplikasi yang dapat memprediksi harga beras pada tingkat penggilingan menurut kualitas beras yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementan. Nah, di sini tujuannya adalah diharapkan nanti aplikasi ini dapat membantu pemerintah, petani, serta masyarakat untuk mengetahui kenaikan harga beras. Kemudian di sini kita coba lakukan batasan, yaitu di seputar prediksi harga beras pada tingkat penggilingan menurut kualitas, karena yang berkaitan dengan raw data yang kami dapatkan pada BPS, yaitu dataset dari harga beras pada tingkat penggilingan menurut kualitas. Nah, ini kebutuhan datanya, yaitu dataset yang kami gunakan adalah bersumber dari BPS pada Januari 2013 sampai Juli 2020. Kami menggunakan pendekatan regresi dengan algoritmanya adalah linear regression. Alasannya adalah karena datanya adalah bernilai kontinu, yaitu kita bisa lakukan prediksi dengan berdasarkan rentet waktu. Ada 3 variabel yang kami gunakan, yaitu variabel bulan, tahun, serta kualitas. Kemudian variabel dependennya adalah harga beras. Tahap selanjutnya setelah business understanding yaitu data understanding. Nah, di sini kita gunakan file dari BPS sebagai raw data, di mana di sini kita lihat hasilnya seperti ini. Ini masih menyatu seperti ini. Nih, selanjutnya adalah tahap cleansing data. Nah, setelah kita lakukan penambahan delimiter, error baseline, serta set, sehingga didapatkan hasilnya seperti ini. Ini sudah terpisah-pisah. Cuma di sini kita akan lakukan pengolahan kembali, yaitu dengan menghapus 2 fitur, yaitu nama variabel dan nama variabel turunan. Ini kita tidak akan gunakan, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu nama tahun, nama turunan tahun, data konten, nama item vertical variable. Nah, ini akan kita lakukan penyesuaian terhadap nama fitur, yaitu nama tahun menjadi tahun dan seterusnya. Misalkan ini nama bulan, kemudian ini harga, serta ini adalah kualitas.
Tapi sebelumnya kita lakukan perubahan terhadap nilai dari kualitas, yaitu premium, misalkan 1, medium 2, luar kualitas menjadi 3. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan perubahan nama fitur atau nama kolom, nama tahun menjadi tahun, nama turunan tahun menjadi bulan, data konten, dan seterusnya. Selanjutnya kita lakukan plot model seperti ini. Plotting model, pembuatan dataset training, yaitu untuk variabel X kita gunakan tahun, bulan, dan kualitas, ini sebagai variabel independen. Kemudian kita mengambil harga, ini sebagai variabel dependen. Selanjutnya kita lakukan splitting data, untuk kita gunakan train dan testing. Kemudian kita import modul, yaitu untuk mengimport sklearn.linear model, ini untuk mengimport model kita, yaitu kita menggunakan linear regression. Selanjutnya kita evaluasi model, hasil dari evaluasi model kita dengan R-square. Dari hasil evaluasi terhadap matriks evaluasi kita menggunakan 3, yaitu R2 score, MAE, dan RMSE. Didapatkan 0,64 atau 0,65. Selanjutnya kita menyimpan modelnya, yaitu kita namakan model.joblib seperti ini. Kemudian kita simpan model joblib ini untuk kita testing loading model. Nah, ini kita untuk uji coba penginputan nilai, yaitu tahun, kemudian bulan, serta kualitas. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan untuk front end dan road-nya. Jadi nanti kita bisa menginput secara online untuk nilai prediksinya. Pertama kita siapkan road apps.py, di mana di sini adalah kita gunakan beberapa variabel-variabel yang menjadi nilai inputan adalah tahun, bulan, dan kualitas. Kemudian kita siapkan front end-nya dengan HTML seperti ini. Kemudian kita siapkan package, yaitu terdiri dari apps.py, model joblib yang tadi kita telah download. Kemudian readme.md, ini adalah keterangan tambahan dari aplikasi yang kita gunakan. Kemudian requirement, ini berkaitan dengan library yang kita gunakan untuk melakukan deploy. Kemudian kita siapkan folder template ini yang berisi indeks HTML. Ini sebagai file index pada saat halaman pertama tampil pada saat muncul di halaman web. Kita siapkan front end pada Anaconda Navigator, di mana di sini untuk membuat front end kita tinggal create, kemudian berikan nama, kita tetapkan nama package yaitu Python dengan versinya, kemudian kita klik create, kemudian kita install requirement yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah requirement yang dibutuhkan adalah Flash, Unicorn, NumPy, Scikit-learn. Selanjutnya masuk ke website Heroku. Di sini untuk membuat new apps. Selanjutnya kita unggah apps ke Heroku dengan menjalankan perintah di terminal atau cprom. Ketikkan heroku.login, kemudian tekan sembarang, akan muncul seperti ini, unggah apps ke Heroku. Kemudian klik login, masukkan akun, dan setelah login kita keluar dari browser. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita buat git repository untuk upload semua file yang ada di Heroku dengan menggunakan beberapa perintah berikut secara berurutan satu persatu. Ketik git init, kemudian Heroku git -2 remote trip prediksi harga beras. Ini disesuaikan dengan penamaan yang telah kita tadi buat, yaitu di Heroku. Ini harus sama namanya dengan nama ini. Selanjutnya kita ketikkan git add titik. Ini jangan lupa ada titiknya di sini. Kemudian tahap selanjutnya adalah git commit strip am deploy pertama. Nah, misalkan deploy kedua, kita berikan nama deploy kedua. Kemudian kalau ada tahap ketiga, berikan deploy ketiga. Ini hanya keterangan saja. Kemudian kita ketikkan git push Heroku master. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, ini aplikasi siap untuk digunakan secara online. Teman-teman bisa gunakan aplikasi ini untuk memprediksi harga beras tingkat penggilingan menurut kualitas di link ini. Ya. Demikian tugas akhir yang telah kami buat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.